Oke guys, sebelum melanjutkan, jangan lupa like dan komen. Dan yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Episode 60. Melanjutkan cerita sebelumnya. Suara mendesing. Suan Yuanru menelan darah di mulutnya dan mengubahnya menjadi bayangan sisa. Dia dengan cepat melewati kehampaan dan membunuh jiwa kekaisaran dan 8 janin kekaisaran Yejian. Suan Yuanru, kamu terluka parah. Hari ini kamu mati. Setelah Long Xiaolin meraung, dia memanipulasi kapak surga yang terbelah dan membelah Suan Yuanru lagi. Long Xiaolin, cukup bagi penguasa kota untuk dilukai oleh kapakmu yang patah sekali. Apakah kamu ingin itu melukai tuan kota untuk kedua kalinya? Selama penerbangan, Suan Yuan mendominasi dengan nada lembut dan mengayunkan pedangnya. Tiba-tiba, sebuah pedang memotong kapak Tiandao. Paman Long, bantu aku. Jiwa dan janin Kaisar Yejian memandangi Suan Yuanru yang terbang ke arah mereka dengan putus asa dan berteriak serak. Namun, mata keruh Long Xiaolin penuh dengan warna tak berdaya. Dia terlambat untuk menyelamatkan. Saat ini, dia tidak tahu mengapa Suan Yuanru tidak ragu untuk menderita kerusakan berat dan membunuh Yejian. Menurutnya, tidak ada ancaman sama sekali padanya. Ketika dia bingung, Suan Yuanru telah mengayunkan pedang dan menebas jiwa Kaisar dan 8 janin Kaisar Yejian. Sial, Long Xiaolin meraung, apa yang bisa saya lakukan? Sekarang kamu tidak memiliki pintu dan semua mati. Bagaimana saya bisa menjelaskannya kepada Ye Longyun? Mengaum. Long Xiaolin meraung seperti binatang buas dan berkata dengan suara serak, Suan Yuanru, kamu membunuh putraku dan kerabat dekat Tuan Ye. Tuan kota harus mencabik-cabikmu. Suan Yuanru menutup telinga. Dia tiba-tiba melambaikan pedangnya dan membunuh Long Xiaolin. Bernafas, mereka bertarung dengan sengit dari langit yang luas. Suan Yuanru dan Long Xiaolin bergerak sangat cepat dalam duel. Tan Yun, Suan Yuan Haokong, Shen Subing dan lain-lain yang menyaksikan melalui pengetahuan abadi tidak dapat menangkap jejak gerakan dua orang kuat itu. Tan Yun dan yang lainnya hanya melihat bahwa dengan suara persimpangan emas dan besi dan percikan-percikan, pedang berwarna darah Suan Yuanru bertabrakan dengan pedang hitam dan kapak Long Xiaolin di langit. Dalam 3 jam berikutnya, keduanya bertarung dalam kegelapan. Langit dalam jutaan keabadian dihancurkan oleh 2 orang lagi dan lagi, disembuhkan, dan dihancurkan. Tan Yun dan yang lainnya tidak tahu bagaimana perasaan Long Xiaolin saat ini. Long Xiaolin, yang bertarung dengan Suan Yuanru, semakin ketakutan dan memicu gelombang mengerikan di hatinya. Dia pikir mudah baginya untuk berurusan dengan Suan Yuanru yang terluka, tetapi 3 jam ini telah berlalu. Dia merasa bahwa kekuatan Suan Yuanru secara bertahap pulih, dan dia secara bertahap jatuh dari atas. Bagaimana mungkin dia tidak takut? Marshal Huxiao, berapa lama kamu harus datang ke sini? Long Xiaolin berteriak keras saat bertarung dengan Suan Yuanru. Aku akan berada di sini paling lama setengah jam. Kamu harus melawan. Tidak lama kemudian, suara Marshal Huxiao datang dari langit yang kosong. Setengah jam kemudian, Marshal Huxiao, memegang sepasang pedang, menukik turun dari lautan awan yang luas, mengambil 2 bilah pedang dan memotong ke arah Suan Yuanru. Setelah Suan Yuanru buru-buru menghindar, dia bertarung 1 lawan 2 di lautan awan yang luas. Sesaat kemudian, Suan Yuanru lolos dari pedang yang ditikam ke dadanya oleh Long Xiaolin. Marshal Huxiao berbalik di udara dan mengayunkan pedang di tangan kirinya untuk mematahkan leher Suan Yuanru. Suan Yuanru mengangkat kepalanya, bersandar dan membungkuk kembali seperti busur. Dia lolos dari pedang fatal, tetapi rambut hitamnya terpotong. Pergi ke neraka. Marshal Huxiao berbalik dengan pedang di tangan kanannya dan menikam perut Suan Yuanru. Bang bang. Dalam suara tajam tusukan besi, armor es Tianxuan yang semula retak, Suan Yuanru, tiba-tiba retak dan berhamburan ke dalam kehampaan. Uff! Meskipun di bawah perlindungan Tianxuan Ice Armor,
Perut bagian bawah Suan Yuanrou tidak ditusuk oleh pedang, dampaknya membuat perutnya sakit dan mengeluarkan seteguk darah. Pelacur kecil, mati. Pada saat ini, Long Xiaolin mengambil pedang dan memotong Suan Yuanrou di pinggang, mencoba memotong Suan Yuanrou di pinggang. Engah. Suan Yuanrou berguling di udara dan memotong luka pedang yang dalam di pinggang. Ketika tubuhnya berhenti berputar dan berdiri di udara, Suan Yuanlinger, yang menyaksikan pertempuran melalui pengetahuan abadi, melihat penampilan Suan Yuanruo dan menangis dalam sekejap. Suan Yuan Haokong, Suan Yuan Changfeng, dan matanya dipenuhi air mata. Sen Subing dan yang lainnya menunjukkan kekhawatiran mereka dari lubuk hati yang terdalam di mata mereka. Dan Tan Yun, saat ini, merasakan sakitnya. Namun, orang-orang menemukan bahwa Suan Yuanru, yang berdiri di udara dengan pedang, menunjukkan rok hijaunya dengan pecahan baju besi Tianxuan. Tapi sekarang rok hijaunya telah diwarnai merah oleh darah, dan seluruh pakaian belakangnya telah rusak, memperlihatkan kulit bekas lukanya. Punggungnya, telah menjadi daging dan darah kabur, orang tidak tahan untuk melihat langsung. Punggungnya menjadi berlumuran darah, dan sulit untuk melihat lurus. Nyeri, cedera permukaan tubuh, dan cedera internal mematikan rasa sakit Suan Yuanrou. Angin kencang mengacaukan rambut panjangnya dan menutupi matanya yang indah, tetapi dia tidak bisa menyembunyikan ketegasan dan semangat perang di matanya. Suan Yuanru, meskipun kamu adalah musuhku, aku harus mengatakan bahwa kekuatanmu benar-benar membuat penguasa kota merasa tidak enak. Long Xiaolin berkata dengan senyum muram, jika kamu tidak terluka, Marshal Huxiao dan aku mungkin bukan lawanmu. Tapi sayang sekali kamu terluka. Kamu akan berakhir mati. Marsekal Huxiao, bunuh. Marsekal Huxiao mengikuti. Tepat ketika Tan Yun hendak bertanya pada Suan Yuanru apakah dia bisa bertahan, suara kasih sayang Suan Yuanru terdengar dari benak Tan Yun, jangan khawatir tentang aku bisa bertahan. Tan Yun, bawa orang dengan cepat. Pergi ke gerbang kota melalui susunan transmisi dari Gunung Suci Suan Yuan ke gerbang kota dan bunuh musuh. Kita harus membunuh 11 jenderal yang mengkhianati kota abadi Suan Yuan. Setelah mendengar pidatonya, Tan Yun mengirim pesan ke Suan Yuanrou dan menyuruhnya untuk berhati-hati. Dia mencapai gerbang dengan Suan Yuan Haokong, Sen Subing dan hewan lainnya melalui susunan transmisi di puncak. Ketika Tan Yun membacanya, pedang pembunuh Hong Meng terbang keluar dari pikirannya dan muncul di tangan kanannya. Dia melihat kembali ke orang-orang dan mengungkapkan niat membunuh yang besar di matanya. Nanti, saya akan tiba-tiba membuka susunan perlindungan kota. Pada saat itu, dengarkan perintah saya dan bunuh wakil wali kota-kota yang ditinggalkan dan 20 jenderal terlebih dahulu. Pada saat yang sama, di gerbang kota, Ling Hu Yunfei, Sima Yongzheng, Su Gexiong dan 20 jenderal lainnya memimpin 280 juta tentara abadi untuk menyerang barisan pertahanan kota. Jarak garis lurus antara kediaman Master Kota dan gerbang kota telah mencapai 100 juta perili, sementara Suan Yuanru membunuh Ye Jian, Long Yuxuan, dan Ye Wumen di udara tinggi di luar barisan perlindungan kota di atas kediaman Master Kota. Oleh karena itu, jarak miring telah jauh melebihi 100 juta perili, sehingga orang di luar gerbang kota tidak tahu apa yang terjadi. Karena yang paling kuat dari mereka, Ling Hu Yunfei di tingkat 12 ranah Kaisar Suci, pengetahuan abadi tidak dapat meluas sejauh ini. Mereka hanya mematuhi perintah dan terus menyerang parit. Di dalam hati mereka, ada 5 kaisar kuat yang duduk di wilayah udara kota abadi Suan Yuan. Ketika mereka menerobos parit, mereka akan aman dan sehat. Tidak perlu khawatir dibunuh oleh Tan Yun dan yang lainnya. Ling Hu Yunfei menatap parit yang runtuh dengan ganas, dan suara yang lama mengandung kemarahan yang tak ada habisnya. Tan Yun, Jenderal Kota Abadi Suan Yuan, membantai rumah tuan kota, membunuh kerabat saya. Dia dan istrinya, serta Suan Yuanru, penguasa kota-kota Suan Yuanxian, telah membasuh kota yang ditinggalkan. Ini memalukan kami. Berikan wakil tuan kota saya semua kekuatan Anda untuk menyerang. Setelah susunan pertahanan kota rusak, wakil tuan kota saya akan memimpin Anda untuk mencuci kota abadi Suan Yuan. Kami ingin mengorbankan kerabat kami yang sudah meninggal dengan nyawa semua orang di kota abadi Suan Yuan.
Kata-kata Ling Hu Yunfei benar-benar membangkitkan kebencian dari kota yang ditinggalkan dan 200 juta tentara abadi menuju kota abadi Xuanyuan. Mereka meraung dan berteriak, berusaha keras untuk menyerang barisan perlindungan kota. Pada saat ini, suara pria Tan Yun yang penuh dengan niat membunuh keluar dari formasi pertahanan. Ling Hu Yunfei, kamu pantas mati. Semua orang di kota terlantarmu pantas mati. Tiba-tiba, ketika barisan emas pucat di atas gerbang kota seperti riak air, itu berubah menjadi gerbang raksasa yang menuju ke kota. Detik berikutnya, seberkas cahaya putih melesat keluar dari gerbang raksasa terlebih dahulu dan terbang menuju Ling Hu Yunfei. Ling Hu Yunfei belum bereaksi. Dia melihat kilatan bayangan putih di depannya, dan rasa sakit yang tajam datang dari lehernya, membuatnya tidak bisa bernapas. Tapi Tan Yun muncul di depannya, tangan kanannya memutar cakarnya dan mencekik leher Ling Hu Yunfei. Wosh! Wosh! Pada saat berikutnya, Xuanyuan Haokong, Shen Subing dan orang lain, serta 12 binatang seperti kera iblis, terbang keluar dari barisan perlindungan kota. 20 jenderal, termasuk Sima Yongzheng dan Zhuge Xiong, benar-benar ketakutan ketika mereka tidak bisa melihat ranah Haokong Xuanyuan. Tepat ketika mereka bingung, bang-bang, suara pahat yang cepat dan tumpul terdengar di telinga mereka. Mereka mengikuti pamor, tapi Tan Yun mencengkram leher Ling Hu Yunfei dengan tangan kanannya dan memahat wajah Ling Hu Yunfei dengan telapak tangan kirinya. Dalam percikan darah, Ling Hu Yunfei tidak bisa dikenali. Binatang tua, pergi ke neraka. Tan Yun berkata dengan suara yang dalam, dan tangan kanannya mengklik. Mematahkan leher Ling Hu Yun. Tidak, bang. Jeritan Ling Hu Yunfei tiba-tiba berhenti, dan seluruh kepala diledakkan oleh tinju kiri Tan Yun. Celepuk. Tubuh tanpa kepala itu terbang ratusan kaki terbalik dan jatuh di depan Sima Yongzheng. Tubuh tua Sima Yongzheng bergetar dan berteriak, wakil tuan kota adalah tingkat 12 ranah Kaisar Suci bukanlah lawan Tan Yun. Semua orang mundur dengan cepat. Saat itu, suara menderu datang ke telinga para jenderal dan tentara abadi dari langit yang jauh, saya adalah penguasa kota Long Xiaolin. Sekarang saya dan Jenderal Hu Xiao bekerja sama untuk membunuh Xuanyuan Ru dan tidak bisa melarikan diri. Semua orang mematuhi perintah dan lari untuk hidup mereka. Setelah mendengar ini, 20 jenderal dan 280 juta tentara abadi bergegas ke langit dengan panik, seperti belalang di mana-mana, terbang ke segala arah dan berlari untuk hidup mereka. Ketika Sima Yongzheng, Zhuge Xiong dan 20 jenderal lainnya baru saja naik ke langit, Tan Yun meraung seperti guntur, bunuh. Dengan perintah Tan Yun, Xuanyuan Haokong dengan nafas tingkat pertama ranah Kaisar. Dia bergegas ke langit dengan kecepatan tinggi, dan cahaya darah tiba-tiba muncul. Dengan pedang, dia memotong lengan kanan Zhuge Xiong. Saudara Haokong, demi penderitaan kita bersama, selamatkan hidupku. Zhuge Xiong memohon belas kasihan dengan panik sambil berlari menyelamatkan nyawanya. Kamu binatang pengkhianat, kamu dan Sima Yongzheng berbahaya di ngarai yang hilang. Mereka ingin membunuhku. Aku selalu ingin membunuhmu. Xuanyuan Haokong sangat marah dan berhenti berbicara omong kosong dengan Zhuge Xiong. Dengan kilatan di udara, dia menyusul Zhuge Xiong. Dengan pedang terpotong dari kepalanya, tubuhnya terbelah menjadi dua dan terbunuh di tempat. Ketika Xuanyuan Haokong mengejar Sima Yongzheng, suara acuh tak acuh Tan Yun terdengar di telinganya, Sima Yongzheng memberikannya kepadaku. Oke, Xuanyuan Haokong menjawab, lalu mengejar jenderal lainnya. Pada saat ini, Xuanyuan Haokong, Shen Suzhen, Tuoba Yingying, Sue Ziyan, Namong Ruksue, Murong Sisi, Fang Ziking, Feng Qingcheng, Song Huixin dan 7 istri Tan Yun menyusul seorang jenderal masing-masing. 16 jenderal, berhadapan dengan 16 orang, sangat lemah dan menyedihkan sehingga mereka hanya memiliki sedikit kekuatan untuk melawan, jadi mereka dibunuh. Mayat itu disemprot dengan darah dan jatuh di dataran di luar kota abadi Xuanyuan. Kemudian, 16 orang, termasuk Xuanyuan Haokong dan Shen Subing, membantai tentara abadi yang melarikan diri di langit seperti serigala menjadi domba. Di kehampaan utara gerbang kota, Tan Yun melakukan langkah surgawi Hongmeng,
berkedip satu demi satu dari kehampaan, dan kemudian meledakkan kepala dua jenderal, tubuh tanpa kepala, menyemprotkan darah dan jatuh ke dalam kehampaan. Segera, Tan Yun mengejar Sima Yongzheng di langit dengan ekspresi lucu di wajahnya. Hanya beberapa menit kemudian, Tan Yun menyusul Sima Yongzheng dan menamparkan punggungnya. Bang! Klik. Pada saat itu, tulang belakang Sima Yongzheng runtuh, mulutnya menyemburkan darah, dan jatuh ke udara kosong. Dengan wajah dingin, Tan Yun menukik ke bawah dan menginjak dada Sima Yongzheng. Klik. Sima Yongzheng mematahkan tulang rusuknya satu demi satu, berteriak tanpa daya, jatuh dengan keras ke tanah dan mengejang. Tan Yunfei jatuh di depan Sima Yongzheng, menginjak wajahnya dan berkata dengan suara yang dalam, "Pak Tua, ketika Anda mengirim putri Anda untuk membunuh saya, Anda tidak mengharapkan hari seperti ini." Wajah kiri Sima Yongzheng ada di tanah. Sambil menyemprotkan darah, dia dengan keras meraung lemah, "Tan Yun, kamu binatang buas yang membunuh putriku. Aku menyesal telah mengirim putriku untuk membunuhmu. Seharusnya aku sendiri yang membunuhmu. Tan Yun, aku Sima Yongzheng mengutukmu agar mati." Mendengar pidato itu, Tan Yun tersenyum marah dan berkata dengan suara yang dalam, "Pak Tua, kamu mengutuk saya. Hehehe, saya telah dikutuk untuk segala usia dan saya masih hidup. Aku akan mengirimmu untuk bersatu kembali dengan putrimu." Seperti yang dia katakan, Tan Yun menginjak kaki kanan kepala Sima Yongzheng, perlahan mengerahkan kekuatan, di tengah ratapan teriakan Sima Yongzheng, kepalanya perlahan berubah bentuk, dan akhirnya pecah. Setelah Tan Yun membunuh Sima Yongzheng, dia melepaskan pengetahuan abadi yang sebanding dengan tingkat ketiga ranah kaisar, menyelimuti langit lebih dari 100 juta abadi, dan menyaksikan pertempuran sengit antara Suan Yuanruo, Long Xiaolin dan Marsekal Hu Xiao. Saat dia melihat, Tan Yun mengepalkan tinjunya, wajahnya menonjol dengan urat biru, dan hatinya terpelintir. Karena dia melihat bahwa Suan Yuanruo sekarang memiliki puluhan luka tulang di lengan dan kakinya. Cederanya jauh lebih berat daripada Long Xiaolin dan Hu Xiao. Suan Yuanruo, yang bertarung dengan dua orang di udara, memperhatikan pengintipan Tan Yun. Dia tidak menghabiskan kekuatannya untuk melepaskan pengetahuan abadinya. Sebaliknya, setelah menghindari pedang fatal, bibirnya mengipasi diam-diam. Kemudian dia bertarung sengit dengan Xiaolin dan Marshal Hu Xiao. Meskipun Tan Yun tidak bisa mendengar suara Suan Yuanruo, dia bisa tahu dari mulutnya bahwa dia berkata pada dirinya sendiri, "Jika saya tidak dapat diprediksi, Anda harus berada di sudut hati Anda dan memberi saya tempat."